Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Ya, ambil dari nembak ke punggung Yosua. Joshua? Ya. Pengakuan ini meluncur dari Ferdi Sambo saat jaksa penuntut umum sedang menunjukkan barang bukti. Tim kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus Ferdi Sambo. Sebagaimana kalau kita lihat hari-hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menyidangkan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Di antaranya yang menjadi tersangka dan terdakwa adalah saudara Ferdi Sambo. Nah, di tengah proses hukum yang sedang berjalan itu, pihak Ferdi Sambo melakukan gugatan, menggugat kepada Presiden Jokowi, menggugat kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pihak Ferdi Sambo meminta pemberhentian tidak dengan hormatnya itu sebagai anggota Polri dinyatakan tidak sah. Itu gugatan yang dilakukan oleh pihak Ferdi Sambo. Ada 3 alasan kenapa Ferdi Sambo menggugat, diantaranya bahwa selama dia menjadi polisi, dia sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Buktinya, dia mendapat penghargaan, 11 penghargaan dari pimpinan Polri. Itu salah satu alasan kenapa dia berani menggugat Jenderal Listio Sigit Prabowo dan kepada Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, dia sudah mengundurkan diri sebelum ada proses sidang etik terhadap kesalahan Ferdi Sambo. Dia sudah mengundurkan diri, tetapi pihak Kapolri kan tidak merespon terkait pengunduran diri dari Ferdi Sambo, sehingga sidang kode etik tetap berjalan. Kemudian yang ketiga alasannya bahwa pengunduran diri itu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Itulah yang menjadi alasan Ferdi Sambo melakukan gugatan kepada Jokowi maupun kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tetapi dalam perkembangan hari ini ternyata teman-teman, Ferdi Sambo mencabut gugatannya. Ini kan sesuatu yang unik. Kemarin dia ngotot menggugat Kapolri, menggugat Presiden Jokowi, tetapi hari ini mencabut gugatannya. Maka tidak salah kalau kemarin itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan itu hanya gimik belaka. Abaikan saja, ternyata benar. Kemudian pihak Ferdi Sambo mencabut gugatannya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Ferdi Sambo. Kita ambil berita dari Kumparan News. Sambo cabut gugatan di PT UN. Jaga citra polisi, Mahfud MD sebut gugatannya gimik. Ferdi Sambo mencabut gugatannya di PT UN Jakarta. Ia batal menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait status pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan itu terkait dengan status pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH alias pemecatannya dari Polri. Ia meminta pemecatan yang tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/Polri/ tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022 dinyatakan tidak sah. Namun, kini gugatan itu dicabut. Setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak, maka secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/Polri/ tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022, kata kuasa hukum Sambo Arman Hanis dalam keterangan tertulis Jumat 30 Desember 2022. Sambo mendaftarkan gugatan di PT UN pada 29 Desember 2022, namun baru seumur jagung gugatan tersebut dicabut kembali. Kuasa hukum Sambo Arman Hanis mengungkapkan alasan kliennya mencabut gugatan. Hal ini terkait semata-mata
kecintaan Sambo pada institusi Polri, serta pertimbangan reaksi publik. Hari ini Jumat 30 Desember 2022, selaku kuasa hukum dari Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak, maka secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN, kata Arman Hanis. Arman mengatakan pencabutan gugatan pemecatannya itu telah melalui pertimbangan. Sambo dan keluarga juga disebut sudah rendah hati menerima dan memahami reaksi publik atas upaya hukumnya itu. Pencabutan gugatan ini juga sangat dipengaruhi faktor kecintaan terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia, dan klien kami Pak Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap, berintegritas selama 28 tahun hingga sebelum menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung, ungkap Arman. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait gugatan Ferdi Sambo yang ditujukan kepada Kapolri dan Presiden Jokowi akhirnya dicabut. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Mahfud MD, katanya itu hanya gimmick, diabaikan. Ternyata benar, akhirnya pihak Ferdi Sambo ini mencabut gugatan kepada Kapolri dan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Alasannya karena cinta kepada Polri. Itu alasan yang disampaikan oleh pihak Ferdi Sambo. Tetapi kalau menurut saya, sebenarnya alasan yang real menurut saya bukan itu. Ya karena tidak kuat melakukan gugatan seperti itu dan akhirnya akan kalah. Kenapa begitu? Karena orang yang melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu hukumannya maksimal adalah hukuman mati. Apalagi Ferdi Sambo sudah melibatkan anak buahnya, ada yang di PTDH, ada yang dimutasi, dan seterusnya. Artinya banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Ini merupakan kesalahan fatal bagi Ferdi Sambo. Kenapa dia berani menggugat Kapolri maupun Presiden Jokowi? Dan diperkirakan kemungkinan kalau digugat di PT UN juga akan kalah Ferdi Sambo. Karena reaksi publik juga mengecam apa yang dilakukan Ferdi Sambo, seorang polisi yang harus melindungi masyarakat, yang harus menegakkan hukum, tapi dia terlibat dalam hukum itu sendiri. Dia menjadi tersangka, menjadi terdakwa, dan akhirnya hari-hari ini Ferdi Sambo menanti hukuman apa yang akan ditimpakan kepadanya. Jadi kalau menurut saya Ferdi Sambo seorang yang ksatria, Ferdi Sambo seorang jenderal, nah sebaiknya bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Apalagi korbannya juga banyak, termasuk juga Baradae yang menembak Brigadir Joshua. Itu nyata dan jelas, dan itu diakui oleh pihak Baradae. Jadi inilah yang saya maksud, kalau Ferdi Sambo ini bertanggung jawab harusnya menerima semua proses hukum yang ditimpakan kepadanya. Katanya dia itu adalah taat hukum. Nah, kalau taat hukum harusnya menerima keputusan yang seadil-adilnya untuk Ferdi Sambo. Jadi intinya teman, dari apa yang kita baca hari ini beritanya bahwa Ferdi Sambo mencabut gugatan di PT UN. Jadi tidak jadi menggugat Presiden Jokowi maupun menggugat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena hukuman bagi Ferdi Sambo tidak lain adalah hukuman maksimal, yaitu bisa hukuman mati teman-teman. Karena obstruction of justice dan pembunuhan berencana ini kejahatan yang luar biasa. Apalagi Ferdi Sambo adalah seorang penegak hukum yang seharusnya itu mengawal proses hukum, harusnya itu menjaga hukum, tetapi dia malah melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.